Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pertemuan kita di kelas ilmu nahu ini. Mudah-mudahan kita semua yang berada di ruangan ini, di ruang Zoom ini, berada dalam kondisi sehat walafiat, Amin ya memudahkan segala urusan dan kegiatan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama bertawasul, mengirimkan Al-Fatihah untuk segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Oke, baik Bapak Ibu, pada pertemuan tadi malam ya kita sudah masuk di pembahagian yang kedua dan ketiga ya dari pembahagian isim-isim mu'rab, yaitu isim tasniyah dan jamak taksir. Nah, kita sudah bahas kurang lebih ada 3 ya. Ada 3 pembahagian dari isim mu'rab. Yang mana total semuanya ada 10 ya. Total semuanya ada 10. Nah, kenapa penting kita membahas isim mu'rab ini? Ya karena isim mu'rab ini dia tidak rumus perubahannya tidak sama. Nah, sehingga dibutuhkan ketelitian ya dalam memahami rumus dari perubahan atau i'rab dari masing-masing jenis dari isim mu'rab. Nah, yang pertama kemarin isim mufrad ya. Isim mufrad. Apa rumus perubahannya Bapak Ibu kalau isim mufrad? Ketika rafa dengan dhammah ya.
Oke, kemudian ketika nasab dengan Fathah. fathah, kemudian ketika jar dengan Kasrah. kasrah. Nah, itu yang perlu dipatenkan dalam ingatan ya. Nah, kemudian isim tasniyah atau isim yang mengandung makna dua ya. Nah, itu rumus perubahannya berbeda dengan isim mufrad. Nah, ketika rafa dengan apa dia, Bapak Ibu? Alif dan nun. Nah, dengan alif dan nun kasroh. Nah, nunnya kasroh, bukan dhammah sebagaimana halnya isim mufrad. Kemudian ketika nasab dan jar dengan Ya dan nun kasrah. nah, ya dan nun kasroh. Ya dan nun Kasrah. kasroh. Nah, itu isim tasniyah. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kita sudah bahas juga ada yang disebut dengan jamak taksir ya. Kata plural tidak beraturan. Nah, jadi untuk menemukan jamak taksir ini kita harus merujuk langsung ke dalam kamus bahasa Arab. Nah, jadi nggak bisa kita terka ya, Bapak Ibu. Jamak taksir ini harus melihat kamus. Nah, adapun rumus perubahannya itu sama persis dengan rumus isim Mufrad. Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dengan kasrah. Nah, sudah 3 ya. Kita sengaja pelan-pelan belajarnya supaya apa yang kita bahas ini benar-benar dipahami dan bisa dipraktekkan dalam teks Arab ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang ragu dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, kemarin kita contohkan ini ya, Bapak Ibu. Qara'a talibani wa hamidun wa rijalun kitabaini fil maktabataini. Nah, kemarin sudah kita bahas juga di mana ini jumlah apa namanya, Bapak Ibu? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ya. Kenapa disebut jumlah fi'liyah, Pak? Karena didahului oleh fi'il. Nah, karena didahului oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Qara'a. Qara'a. Nah, qara'a ini adalah fi'il madhi namanya. Nanti kalau sudah selesai isim kita akan bahas juga fi'il ya. Nah, fi'il madhi ini dia selalu mabni fathah. Ya, fi'il madhi itu selalu mabni fathah. Dalam kondisi apapun ya. Sekalipun nanti dia bersambung dengan dhamir. Nah, dia tetap mabni fathah. Nah, qara'a. Oke. Nah, qara'a fi'il. Nah, dia membutuhkan fa'il. Nah, kira-kira mana fa'ilnya di sini, Bapak Ibu? Talibani ya. Talibani sebagai fa'il dari qara'a. Nah, sekarang langsung kita analisis, Bapak Ibu. Talibani PHTA-nya posisinya fa'il sebagai fa'il. Oke. Hukumnya rofa ya. Tanda rofanya alif dan nun kasroh. Oke. Alasannya karena isim tasniyah. Nah, karena dia isim tasniyah atau isim mutsanna ya. Isim tasniyah atau isim mutsanna. Oke. Kemudian setelahnya ada waw. Nah, waw apa namanya ini Bapak Ibu? Atof. Nah, waw atof ya, waw huruf atof atau yang disebut juga dengan konjungsi dalam bahasa kita ya. Nah, tugasnya adalah mengatofkan atau menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Nah, jadi kalau kata sebelumnya dibaca rofa, maka yang setelah waw atof ini juga harus rofa. Nah, sekarang bacaannya kemarin wahamidun ya. Hamidun. Nah, kalau saya tanya, kenapa hamidun Bapak Ibu? Karena maktuf. Nah, karena dia maktuf kepada lafaz talibani. Nah, tapi kenapa bukan kasroh akhirnya, bukan hamidin? Karena isim mufrad. Nah, karena jenisnya berbeda dengan talibani ya. Kalau talibani isim tasniyah, tanda rofaknya alif dan nun kasroh. Tapi kalau hamidun, nah dia rofaknya bukan dengan alif dan nun, tapi dengan harkat dhammah.
Nah, itu makanya bacaannya hamidun ya. Oke, berarti hamidun posisinya maktuf kepada tolibani. Oke, hukumnya Rofa. hukumnya rofa, tanda rofanya, Doma. alasannya. Isim mufrad. Nah, kenapa isim mufrad hamidun? Karena dia tunggal. Nah, karena dia mengandung makna satu ya. Hamid itu kan artinya seorang, hamid ya, satu orang. Oke, terus ada waw lagi. Waw apa namanya, Bapak Ibu? Waw atof. Ya, waw atof. Oke, rijalun sekarang. Kenapa dibaca rijalun? Karena maktuf. Nah, maktuf kepada tolibani. Oke, hukumnya Rofa. tanda rofaknya. Kenapa dhammah, Bu? Jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Kenapa dia jamak taksir? Karena plural. Nah, karena dia berubah dari bentuk tunggalnya, yaitu rajulun. Nah, jadi kalau ketemu dengan jamak taksir, kita harus tahu isi mufradnya apa. Nah, itu Pak ya. Jadi kalau ketemu dengan jamak taksir harus kita kenal. Nah, kenapa dia jamak taksir? Ya karena mufradnya rajulun. Ya, karena dia ada jamak taksir dari rajulun. Nah, itu makanya dia disebut jamak taksir. Nah, rijalun. Oke. Nah, sampai di sini selesai pelaku ya. Pelaku dari qara'a, membaca. Nah, sekarang qara'a ini kira-kira dia butuh objek atau tidak? Butuh ya. Kenapa butuh? Karena dia jenisnya muta'addi, membaca. Membaca itu kan dominannya cuman satu anggota badan ya, cuman bibir biasanya kalau membaca atau suara. Nah, sehingga dia butuh kepada maf'ul bih. Nah, sekarang mana maf'ul bih dari qara'a? Kita baini. Oke, kita analisis kita baini posisinya maf'ul bih. Oke, hukumnya Nasab. Tanda nasabnya dan nun kasro. Alasannya, Bu? Karena dia isim tasniyah. Ya, karena dia isim tasniyah. Oke, terus fi. Apa ini fi? Jer. Nah, huruf jer ya. Berarti kita menggunakan apa? PHTA atau JFH, Bapak Ibu? JFH. Oke, jenisnya fi. Huruf jer. Oke, fungsinya menjerkan isim setelahnya. Menjerkan isim setelahnya. Hukumnya mabni sukun. Oke, terakhir maktabataini. Posisinya sebagai majrur. Majrur dengan fi ya. Hukumnya jer. Tanda jernya ya dan nun kasroh. Alasannya karena dia isim tasniyah. Oke, nah seperti itu. Jadi nanti semakin kita berlanjut, nah nanti objek-objek baru akan kita sebutkan juga. Ya, ada istilah-istilah baru yang akan selalu kita temui dalam setiap kali pertemuan ya. Nah, kemarin sempat kita garis bawahi bahwa kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il itu selalu tunggal sekalipun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Nah, itu makanya di sini qara'a-nya tidak perlu ditasniyahkan. Ya, cukup qara'a. Ya, qara'a talibani. Nah, tapi sebaliknya, kalau seandainya dia dalam bentuk jumlah ismiyah, mubtada khobar, maka fiilnya harus menyesuaikan dengan mubtada. Jadi kalau mubtadanya jamak, maka fiil yang digunakan juga harus jamak. Nah, contohnya ini ar-rijalu nasaru an-nisaa. Ya, para atau beberapa laki-laki itu telah menolong beberapa perempuan. Nah, begitu juga misalnya kalau ar-rajulani tasniyah. Ar-rajulani nasara. Nah, dipanjangkan nasara an-nisa.
Nah, nggak pakai nun ya Pak. Kalau nasoro yang tasnia, dia hanya pakai alif saja. Ar-rajulani nasoro an-nisa'i. An-nisa'a ya. Dua orang laki-laki itu telah menolong beberapa perempuan. Nah, gitu. Ar-rajulani nasoro an-nisa. Oke. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami apa yang sudah kita bahas, Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak ya? Ya. Kalau ada yang ragu dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak yang lain, silakan ditanyakan dulu. Kalau ada yang ragu, silakan. Oke, belum ada ya? Nah, kalau belum ada, sekarang kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan materi dulu. Nah, nanti kalau ada yang ragu langsung ditanya aja Bapak Ibu. Jangan malu-malu ya. Jangan sampai. Oh ya, silakan Bu. Itu Ajeng. yang untuk perubahan yang nasoru itu belum belajar ya kita ya? Untuk fiil belum kita bahas Bu ya. Jadi insya Allah nanti fiil kita khususkan setelah isim. Nah, untuk fiil belum saya perkenalkan. Nah, supaya kita fokus ya. Supaya kita fokus hanya di isim dulu. Nah, bisa saja kita jelaskan fiil, nah cuma khawatirnya nanti memutuskan konsentrasi. Nah, sehingga nanti kita nggak fokus di bahasan isim. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan, Bu. Nggak usah khawatir ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Kita sudah bahas 3 dari 10 isim mu'rab. Ya, ada isim mufrad, isim tasniyah, kemudian jamak taksir. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang keempat dari pembahagian isim mu'rab. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim namanya. Ya. Atau dalam bahasa kitanya kata plural beraturan ya, khusus laki-laki. Nah, ini. Nah, ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Nah, dalam bahasa kitanya kayaknya nggak ada ini. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ya istilah khusus untuk jamak mudzakkar salim. Kalau dalam bahasa kita ya kalau kalimatnya plural ya diulang biasanya ya, laki-laki atau banyak laki-laki atau beberapa laki-laki. Nah, tapi dalam bahasa Arab, nah itu dibedakan. Banyak laki-laki dengan banyak perempuan, nah nanti ada kaedahnya sendiri, ada cara penyebutan sendiri. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu kata atau isim ya yang menunjukkan makna banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki dengan cara menambahkan waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Nah, ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Yaitu isim yang menunjukkan makna banyak laki-laki. Nah, jadi jamak mudzakkar salim ini itu hanya khusus untuk kata benda atau isim yang menunjukkan laki-laki. Ya, baik nama orang, nama laki-laki atau sifat khusus untuk laki-laki. Nah, sementara kalau nama perempuan atau sifat khusus untuk perempuan, nah itu tidak bisa dijamak mudzakkarkan Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dijamak mudzakkarkan. Jadi jamak mudzakkar ini khusus untuk segala isim yang menunjukkan laki-laki. Oke.
Nah, bagaimana caranya? Cara menjadikan isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, caranya adalah dengan cara ya menambahkan huruf waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Ya, waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Nah, ini berbeda dengan tasniyah. Kalau tasniyah alif dan nun kasroh. Ya, alif dan nun kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar, waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Nah, contoh. Misalnya muslimun. Ya, muslimun. Apa arti muslimun, Bapak Ibu? Orang-orang Islam. Kalau muslimun seorang muslim ya, seorang muslim. Nah, sekarang kita ingin menjadikan kata muslimun ini sebagai jamak mudzakkar salim. Nah, bagaimana caranya? Cukup dengan menambahkan waw dan nun fathah di akhir muslimun ini. Nah, muslimun kalau dijamak mudzakarkan dia menjadi muslimuna. Muslimuna. Ya. Nah, kalau sudah menjadi muslimuna, nah itu artinya adalah banyak muslim laki-laki. Ya, banyak muslim laki-laki. Nah, kemudian misalnya mudarris. Ya, mudarris. Apa itu mudarris, Bapak Ibu? Nah, mudarrisun, guru ya. Kalau kita jamak mudzakarkan maka dia berubah menjadi mudarrisuna. Ya, mudarrisuna. Banyak guru laki-laki. Oke, sekarang pegawai, muwazzaf. Ya, muwazzafun. Ya, muwazzafun. Kalau dijamak mudzakarkan jadi apa dia, Pak? Nah, muwazzafuna. Ya, muwazzafuna. Nah, muwazzafuna. Oke, muwazzafuna. Nah, begitu juga dengan misalnya mukminun. Jadi apa dia, Bapak Ibu? Mukminun menjadi mukminuna. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Hanya menambahkan waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Mukminun, mukminuna. Dalam Al-Qur'an sangat banyak ini. Ya, kafirun. Jadi apa dia? Kafirun. Kafiruna. Fasiqun. Fasiquna. Oke, kemudian shaimun. Shaimuna. Oke, kemudian talibun. Talibuna. Nah, semuanya itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan, Mas. Ini jamak mudzakkar salim hanya untuk kalimat yang mengandung orang ya, Ustadz? Kalau contoh baitun gitu nggak bisa ya, Ustadz? Apa barusan putus-putus, Mas? Ini hanya untuk jamak mudzakkar salim itu hanya untuk kalimat yang maknanya untuk orang ya, Ustadz? Iya. Bisa juga sifat ya, orang atau sifat yang menunjukkan laki-laki. Jadi jamak mudzakkar kalimat yang akan bisa dijadikan jamak mudzakkar itu bisa berupa orang, ya, nama laki-laki, atau segala sifat yang menunjukkan laki-laki. Nah, itu bisa dijamak mudzakarkan. Nah, berbeda dengan misalnya nama perempuan. Nah, itu nggak bisa dijamak mudzakarkan. Ya, misalnya Fatimah. Bisa nggak dijadikan Fatimuna? Nah, tidak bisa ya. Atau misalnya Hamzah, Hamzuna, nah nggak bisa. Jadi setiap isim yang menunjukkan makna perempuan atau misalnya diakhiri oleh ta marbutha, itu dia tidak bisa dijamak
mudzakarkan. Termasuk dalam hal ini nama orang ya. Nama orang itu bisa juga dijamak mudzakarkan. Misalnya Muhammadun menjadi Muhammaduna. Muhammaduna. Ya. Bakrun. Bakruna. Nah, Bakruna. Ya, Bakruna. Nah, jadi apa namanya? Di antara syarat umum untuk menjadikan sebuah isim itu jamak muzakkar, nah itu adalah setiap kata yang menunjukkan laki-laki, nama laki-laki, atau sifat yang menunjukkan khusus untuk laki-laki. Ustaz. Nah, itu Ustaz, bisa. izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi juga saya nimpalin pertanyaan yang tadi itu. Maksudnya kan bukan hanya orang gitu, artinya pokoknya mungkin benda juga bisa gitu Ustaz ya. Benda ya. Kalau benda, contohnya apa Bu misalnya? Kalau Baitun Ustaz, baitun. Baitun. Nah, oke. Nah, syaratnya salah satu syarat menjadikan jamak ini jamak mudzakkar, dia harus akil Bapak Ibu. Ya, harus akil. Akil itu artinya berakal. Ya. Nah, itu salah satu syaratnya. Berarti ya, binatang bisa juga Ustaz? Binatang nggak ada akalnya Bu, jadi nggak bisa dijamakkan. Misalnya filuna nggak bisa. Filuna atau misalnya faros misalnya kuda, ya farosuna itu nggak bisa. Baitun, baitun nggak bisa. Nggak bisa dijamak mudzakarkan, tapi bisa dijamak taksirkan. Oh, maksudnya ke sana gitu. ya. Masuknya ke jamak taksir. Ya. Ya. Jadi kalau baitun jadinya nanti buyutun. Ya, buyutun. Kemudian misalnya farasun ya misalnya kuda, jamaknya afros misalnya. Jadi sudah ada slot jamaknya Bu, sudah ada slot bentuknya. Jadi kalau yang tidak berakal, itu nanti masuknya ke jamak taksir, ya? Ke jamak taksir dia. Tapi ada juga isim yang apa namanya yang menunjukkan mudzakkar, tapi dia ada jamak mudzakarnya, ada juga jamak taksirnya. Ada juga yang seperti itu. Misal talibun. Ya, talib. Talib itu ada jamak taksirnya juga. Ya, dan bisa juga dijadikan jamak mudzakkar. Jamak mudzakarnya apa ini? Talibun. Talibuna. Tapi dia juga bisa dijamak taksirkan. Apa jamak taksirnya? Tulabun atau tolabah. Tolabah. Nah, itu jamak taksir dari talibun. Ya, talibun. Begitu juga dengan kafir. Ya, kafir dia bisa dua-duanya. Ada jamak taksirnya, kemudian ada juga jamak jamak mudzakarnya. Nah, kalau jamak mudzakkar berarti kafiruna. Kafiruna, ya. Tapi kalau jamak taksir kafarah. Kafarah. Ya, kafaratul fajarah dalam surat apa itu? Kafaratul fajarah. Fajarah. Fajarah juga fajir. Fajirun. Ya, jamaknya fujar. Kalau fujar jamak taksir ya. Bisa juga fajarah. Fajarah. Ya. Orang keji ini, fajar. Tapi bisa juga jamak mudzakkar. Apa jamak mudzakkar fajir? Fajiruna. Bukan pajero ya. Fajiruna. Nah, seperti itu Bu Maryam ya. Jadi ada sebuah isim yang menunjukkan makna laki-laki, dia punya jamak taksir sekaligus bisa dijamak mudzakarkan. Nah, itu tergantung dalam bahasa Arab atau dalam kamus itu ada nggak penggunaan jamak taksirnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau benda yang tidak berakal, ya seperti hewan, tumbuhan, benda-benda mati misalnya, nah itu dia tidak bisa dijamak mudzakarkan. Nah, otomatis yang ada itu cuman
jamak taksirnya. Nah, gitu. Boleh nanya, Ustaz? Iya, silakan Pak. Ustaz, kalau ya di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, apakah alam itu berarti dia jamak muannas, jamak muzakkar salim ya? Ada alamunnya. Oke. Bagaimana dengan lafaz alam? Al-alam. Oke. Nah, pada dasarnya tadi saya bilang isim yang bisa dijamak mudzakarkan itu isim yang berakal. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan lafaz alam? Alam ini kan alam ya, artinya alam itu kan benda sebenarnya. Tidak orang bukan ya. Nah, kenapa dia ada jamak mudzakarnya? Alamina. Berarti alamuna juga ada kan? Alamina ketika nasab dan jar ya. Kalau alamina ketika alamuna ketika rafa, alamina ketika nasab dan jar. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? Ya, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Tapi dalam bahasa Arab ada penggunaannya. Nah, untuk kalimat-kalimat yang seperti ini dia disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar. Dia punya istilah khusus, Pak ya. Dia disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar. Dipersamakannya. Nah, jadi ada istilah khusus. Ya. Jadi setiap isim yang sebenarnya dia tidak bisa dijamak mudzakarkan, tapi dalam penggunaan bahasa Arab dia ada, maka kalimat itu disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar. Ya, apa namanya? Mulhaq jamak mudzakkar. Apakah ada yang lain selain ada yang lain, Pak. Contohnya misalnya ulu. Ya, ulul. Ada ulu, kemudian ada uli kan? Nah, bedanya apa? Kalau ulu ketika rofa, kalau uli ketika nasab dan jer. Nah, biasanya kalimat ini diidhofahkan kepada kata setelahnya. Itu makanya nun jamaknya dibuang. Jadi asalnya adalah uluna atau ulina. Nah, itu ya. Nah, begitu juga dengan kalimat isim bilangan. Misalnya arba'una. Apa arti arba'una? 40. Ya, 40. Atau misalnya ishruna, 20. Salasuna, 30. Arba'una, sampai 90. Nah, itu semuanya disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi mulhaq jamak mudzakkar bisa kita definisikan setiap kata yang secara syarat tidak bisa dijamak mudzakarkan, tapi dalam penggunaan itu dia ada. Nah, maka dia disebut dengan mulhaq. Mulhaq itu artinya isim yang diserupakan dengan jamak mudzakkar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam tasniyah pun sebenarnya juga ada mulhaq. Nah, kemarin belum kita singgung ya. Dalam tasniyah pun ada mulhaq Bapak Ibu. Nah, gini. Apa contoh mulhaq tasniyah? Misalnya gini. As-saqalani. Apa arti as-saqalani? Yang berat. As-saqalani ini artinya jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Kenapa dia tidak disebut dengan tasniyah, tapi disebut dengan mulhaq jamak mulhaq tasniyah? Nah, karena tasniyah itu syaratnya dia bisa dijadikan tunggal kalimatnya. Ya, dan mengatofkan kata yang sama kepada kata sebelumnya. Nah, misalnya ini. Baitani. Apa asal baitani, Bapak Ibu? Baitun. Baitun wa baitun kan? Artinya apa? Dua rumah itu bisa dipisah, bisa dipisah.
Jadi baitani itu adalah baitun wa baitun, satu rumah dan satu rumah. Nah, kalau bisa dipisah seperti ini, maka dia disebut dengan isim tasniyah. Oke, jawalani. Apa maksud jawalani? Jawalun wa jawalun. Babani babun wa babun. Nah, tapi kalau dia tidak bisa dipisah seperti itu, maka dia disebut atau diistilahkan dengan mulhaq tasniyah. Nah, contohnya as-saqalani. Nah, as-saqalani bukan saqalun wa saqalun, bukan. Tapi dia sudah ada seperti ini. Yang mana maknanya adalah jin dan manusia. Nah, contoh lain. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Ithnani. Apa bacanya? Ithnani, 2. Ya, angka 2. Oke. Sekarang sananya Bapak Ibu. 2 ini apakah gabungan dari ithnun wa ithnun atau dia sudah ithnani dari awal? Isnani dari awal. Nah, dia sudah isnani dari awal. Berarti lafaz ithnani ini tidak disebut dengan isim tasniyah, tapi dia disebut dengan mulhaq isim tasniyah. Nah, begitu juga dengan walidani. Ya, walidani. Apa arti walidani? Yang sering kita baca setelah sholat, Bapak Ibu. Wali walidaini, ibu bapak ya. Nah, ibu bapak. Nah, berarti walidani ibu dan bapak. Apa asal walidani? Apakah walidun wa walidun? Bukan ya. Bukan, tapi dia adalah abun wa abun wa ummun. Sehingga lafaz walidani tidak bisa disebut dengan isim tasniyah, tapi mulhaq isim tasniyah. Seperti itu. Jadi ada isim tasniyah, ada mulhaq tasniyah. Ada jamak mudzakkar salim, ada mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, gitu ya. Oke, tapi yang penting di sini adalah jamak mudzakkar salim itu adalah ciri khususnya dia ditambahkan waw dan nun fathah di akhirnya. Nah, itu ciri khususnya. Oke. Nah, sekarang apa rumus perubahan dari jamak mudzakkar? Karena dia tergolong sebagai jamak sebagai isim mu'rab, maka dia pasti punya rumus perubahan. Nah, apa rumusnya ketika rafa dengan apa, Bapak Ibu? Waw dan nun fathah. Oke. Nah, kemudian ketika nasab dan jar, masih ingat kapan isim dibaca nasab? Ketika posisinya ketika menjadi maf'ul bi. Kapan dibaca jar? Ketika ketika dia menjadi mudhafun menjadi mudhafun ilai atau didahului oleh huruf jar atau huruf qasam ya. Nah, ketika nasab dan jar jamak mudzakkar salim ini adalah dengan ya dan nun fathah. Nah, ini rumusnya. Ketika rafa dengan waw dan nun fathah ya, tapi ketika nasab dan jar dengan ya dan nun fathah. Oke, contoh ya. Contohnya kita bikin sederhana. Apa bacaannya Bapak Ibu? Udah kelihatan tulisannya. Ya. Oke. Ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna. Oke, saya nanya Bapak Ibu, kenapa kita baca muslimuna bukan muslimina? Karena dia berposisi sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il dari ja'a. Hukumnya
Rofa, tanda rofaknya. Doma. Wawu dan nun. Domah. Waw dan nun. Waw dan nun fathah. Ini Bu ya. Iya. Karena dia berstatus sebagai jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya bukan lagi dhammah, tapi waw dan nun fathah. Kenapa waw dan nun fathah? Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ja'al muslimuna. Ya, ja'al muslimuna. Kalau ditambahkan ja'al muslimuna misalnya imuna ya. Berarti imuna sebagai apa dia? Maktuf. Maktuf. Kenapa maktuf? Karena dia ada hubungan atof. Karena terletak sesudah waw atof. Karena terletak sesudah waw huruf atof ya. Ja'al muslimuna. Oke, sekarang ro'a misalnya. Nah, ini bacanya apa? Dua orang bakar telah melihat banyak muslim laki-laki. Berarti muslimuna atau muslimina, Bapak Ibu? Muslimina, ya. Ro'a muslimina. Bedakan bacanya dengan tasniyah. Kalau tasniyah muslimaini. Ya. Tapi kalau jamak mudzakkar muslimina. Nah, itu beda bacaannya ya. Kita tuliskan kalau yang tasniyah muslimaini. Jadi jangan salah baca. Kalau tasniyah sebelum ya-nya fathah. Ya, muslimaini. Dan sesudah ya-nya kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasroh. Dan sesudah ya-nya fathah. Nah, muslimina ro'a bakroni al-muslimina. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa kita baca bakroni? Karena dia fa'il. Nah, karena posisinya fa'il. Oke, hukumnya Nasab. Rofa. Fa'il hukumnya rofa, Bu ya. Oh iya. Hukumnya rofa, tanda rofaknya Alif dan nun kasroh. Kenapa alif dan nun? Karena isim tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Oke, sekarang al-muslimina. Kenapa bukan al-muslimuna? Karena dia maf'ul bi. Karena posisinya sebagai maf'ul bi. Oke, hukumnya Nasab. tanda nasabnya Ya dan nun fathah. Ya dan nun fathah. Alasannya kenapa ya dan nun fathah? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Ro'a bakroni al-muslimina. Ya, ro'a bakroni muslimina. Oke, terakhir. Nah, kira-kira apa bacaannya? Marartu bil muslimuna atau bil muslimina, Bapak Ibu? Muslimina ya. Muslimina. Kenapa bukan muslimuna? Ada huruf sebagai majrur. Nah, karena posisinya majrur dengan bi. Nah, majrur dengan ba, huruf jar ya. Hukumnya jar, tanda jarnya ya dan nun fathah. Alasannya karena jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia jamak mudzakkar. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Mas. Kalau misalkan ketemu kalimat muslimina, itu kalau di kitab kosongan cara membedakan gimana, Ustaz? Tasniyah dengan muzakkar. Oh iya. Kalau kosongan berarti kita nggak tahu dia akan kita baca muslima ini atau muslimina, gitu ya. Oke. Biasanya nanti ketika membaca teks itu
kita dibantu dengan adanya namanya sabiq dan lahik, Mas, ya, Mas Fauzan. Ada namanya sabiq. Nah, apa itu sabiq? Yaitu kalimat yang mendahuluinya. Ya, ada beberapa kalimat yang mendahului kalimat itu. Atau kalau tidak ada sabiq, berarti nanti kita ngelihatnya lahiq namanya. Apa itu lahiq? Yaitu kata yang ada di setelahnya. Nah, artinya apa? Sebuah kata itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya seperti ini. Nah, ini kenapa kok muncul seperti ini? Ya karena kita mencontohkan khusus untuk jamak mudzakkar salim. Nah, itu makanya saya sengaja bikinnya seperti ini. Tapi kalau dalam teks yang asli, maksudnya kita membaca teks asli dalam kitab misalnya, nah itu pasti nanti ada siyaqul kalam namanya, siyaqul kalam. Ada sabiq, ada lahik. Nah, saya tuliskan di sini. Nah, yang pertama itu melihat sabiq. Ya. Apa itu sabiq? Kata yang mendahuluinya. Nah, itu. Itu namanya sabiq. Pasti ada muqaddimah dulu. Misalnya, saya jalan-jalan misalnya ke Jakarta. Di jalan, masukin ke ini aja. saya bertemu dengan Budi dan Ahmad, misalnya ya. Huma al-muslimani fi qaryatihima. Nah, misalnya seperti itu. Huma al-muslimani. Ya. Fi qaryatihima misalnya. Atau misalnya ra'aituhuma muslimaini. Saya melihat keduanya sebagai seorang muslim. Nah, kenapa kita baca muslimaini di sana? Bukan muslimina. Bayang-bayang. Karena ada kalimat sebelumnya. Ya. Karena ada cerita tadi kan? Kenapa kita membacanya muslimah ini? Ya karena sebelumnya ada tadi cerita dua orang kan. Saya bertemu dengan Ahmad dan Budi tadi ya. Nah, sehingga dengan adanya sabiq atau kalimat yang mendahului, maka nanti kita bisa membedakan bacaannya apakah muslimina atau muslimah ini. Nah, satu. Kemudian yang kedua dengan melihat lahik namanya. Nah, apa itu lahik? Kata yang sesudahnya. Nah, biasanya kata yang sesudahnya juga akan membantu apakah itu tasniyah atau jamak. Kalau nanti ada kata sesudahnya yang mengindikasikan kalau itu tasniyah, nah berarti kita membacanya adalah muslimaini. Tapi kalau ada indikasi yang menunjukkan dia jamak mudzakkar salim, maka kita membacanya dengan muslimina. Nah, seperti itu Mas Fauzan ya. Jadi dalam kalimat tidak mungkin ada langsung seperti ini, nggak mungkin. Kecuali ada sabik dan lahiknya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ada yang ragu? Silahkan. Paham ya, Bu ya? Nah, berarti jamak mudzakkar salim kita ulangi, jamak khusus untuk isim laki-laki atau isim yang menunjukkan nama laki-laki.
sifat laki-laki. Nah, sehingga kalau ada nama perempuan atau sifat yang khusus untuk perempuan, maka itu tidak bisa dijamak mudzakarkan. Nah, misalnya haidun. Ya, haidun bisa nggak dijamak mudzakarkan Bapak Ibu? Ya, bisa. Haidun, perempuan haid. Haiduna bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa karena haid itu hanya Perempuan. khusus untuk perempuan. Atau misalnya hamil. Hamilun, hamiluna nggak bisa ya. Perempuan atau banyak laki-laki yang hamil nggak bisa dia. Karena hamil atau haid atau misalnya taliqun. Nah, taliq juga nggak bisa dijamak mudzakarkan ya. Karena dia khusus untuk perempuan ini. Taliqun. Orang yang tertalak. Taliqun. Taliquna nggak bisa. Hamiluna tidak bisa. Haiduna juga tidak bisa. Oke, rumus perubahannya apa Bapak Ibu? Ketika rafa dengan waw dan nun fathah. Kemudian ketika nasab dan jer Ya dan nun ya dan nun fathah. Kalau ya dan nun kasrah berarti tasniyah. Nah, kalau jamak mudzakkar dengan ya dan nun fathah. Nah, seperti itu. Oke, nah ini yang keempat ya, jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini kembarannya. Jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Kata plural khusus perempuan. Nah, jadi bahasa Arab ini dibedakan betul ya mana yang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau untuk perempuan jamaknya khusus disebut dengan jamak muannats salim. Nah, apa itu jamak muannats salim? Yaitu isim yang mengandung makna banyak perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhir isim mufrad. Nah, contoh misalnya. Nah, misalnya muslimatun. Apa arti muslimatun, Bapak Ibu? Satu muslimah. Muslimatun artinya satu orang muslimah ya, atau seorang muslim perempuan. Oke. Kalau kita ingin menjadikan muslimatun ini sebagai jamak muannats salim, maka cukup menambahkan alif dan ta di akhir isim mufrad. Ya, alif dan ta di akhir isim mufrad. Nah, muslimatun jamak muannasnya jadi apa ini? Muslimatun. Nah, muslimatun. Ya, muslimatun. Artinya apa ini muslimatun? Banyak perempuan. Nah, atau banyak muslim perempuan ya. Seperti ini. Muslimatun, muslimatun. Oke, sekarang guru perempuan mudarrisatun. Jamaknya? Mudarrisatun. Oke, mudarrisatun ya. Atau misalnya solihatun. Nah, jamaknya solihatun. Ya, solihatun. Oke, soimatun. Nah, sangat mudah. Hanya menambahkan ta, ya, alif dan ta di akhir isim mufrad. Soimatun. Ya, soimatun. Oke. Berarti kalau mudarrisatun artinya banyak guru perempuan. Banyak guru perempuan. Nah, kalau solihatun banyak perempuan solehah ya. Banyak perempuan solehah.
Oke, kalau shaimatun Banyak Perempuan puasa. banyak perempuan-perempuan yang berpuasa. Nah, seperti ini. Nah, sebaliknya ya, karena ini jamak khusus perempuan, berarti nama laki-laki atau sifat khusus untuk laki-laki tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Misalnya Muhammadun. Apakah bisa dijadikan Muhammadatun? Tidak bisa. Nggak bisa ya, karena Muhammad ini kan nama laki-laki. Kalau nama laki-laki tidak bisa dijamak muannaskan. Ya, tidak bisa dijamak muannaskan. Nah, seperti itu. Muslimatun, muslimatun, mudarrisatun, mudarrisatun, dan seterusnya. Oke, ini yang disebut dengan jamak muannas. Nah, karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka dia sama dengan yang sebelumnya. Dia mempunyai rumus i'rab. Oke. Ketika rofa, tanda rofanya dengan apa kira-kira, Bapak Ibu? Tanda rofanya dengan dhammah. Nah, bedakan ya. Alif dan ta ini sebagai tanda jamak muannasnya. Tapi kalau tanda rofanya itu dengan dhammah. Jadi ketika dia menjadi fa'il, bacanya muslimatun. Ya, muslimatun ketika rofa. Oke. Tapi ketika nasab dan jer, ya, nasab dan jer, itu tanda jer atau tanda nasabnya justru dengan kasroh. Nah, ketika nasab bukan dengan fathah. Jadi tidak akan mungkin kita nanti membaca jamak muannas salim ini dengan fathah, muslimatan, tidak mungkin. Ya, hanya ada dua saja. Muslimatun ketika rofa, muslimatin ketika nasab dan jer. Tidak mungkin kita membacanya dengan muslimatan. Ya, tidak mungkin. Nah, ini agak unik ya. Biasanya nasab itu dengan fathah. Ya enggak, Bapak Ibu? Iya. Biasanya nasab itu dengan fathah, tapi untuk jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasroh. Nah, contoh sekarang ya. Misalnya, nah seperti ini. Kira-kira bacaannya apa ini? Ja'at. Asalnya kan ja'at ya. Al-muslima atau tu ya. Kenapa tu, Bapak Ibu? Karena posisinya sebagai fa'il. Oke, karena posisinya fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah di sini ya. Kenapa dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Ya, karena dia jamak muannas salim. Oke, saya tanya Bapak Ibu, dari mana kita tahu kalau muslimatu ini jamak muannas salim? Dari alif dan ta. Oke, karena ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Oke, ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Oke, nah ini bacaannya aslinya kan ja'at al-muslimatu. Oke, saya nanya lagi. Kenapa di sini harus pakai ta sukun seperti ini, Bapak Ibu? Menunjukkan mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Nah, jadi kaidah baru nih. Kalau seandainya fa'il berbentuk mu'annas, maka fi'il harus dimu'annaskan. Ya. Kalau fa'il berbentuk isim mu'annas, maka fi'ilnya harus dimu'annaskan. Nah, itu makanya di sini ada ta sukun, namanya ta ta'nis yang sukun ini, Bapak Ibu. Ya, ta ta'nis yang sukun. Nah, kenapa dia ada? Ya, karena fa'ilnya berbentuk mu'annas. Tapi untuk jumlahnya nggak pengaruh tadi ya? Gimana, Pak? Jumlahnya. Nah, jumlahnya nggak ngaruh. Kalaupun dibalik,
tetap saja. Misal, ya, al-muslimatu, ya. Nah, justru kalau dibalik dia menyesuaikan, sama seperti yang sebelumnya. Al-muslimatu, nah, ji'na, ya, ji'na. Nah, ini kan apa namanya, fi'il madinya diubah sesuai dengan bentuk mubtada'nya, ya. Karena mubtada'nya jamak muannas, maka fi'ilnya juga harus dijadikan jamak muannas. Nah, jamak muannasnya ji'na. Nah, nanti kita akan belajar Bapak Ibu, ya, bagaimana menjadikan fi'il itu menjadi jamak muannas. Ya, ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na. Nah, al-muslimatu ji'na. Nah, tapi bisa juga ja'at. Nah, nanti bisa juga ja'at. Nah, seperti ini. Al-muslimatu ja'at. Berarti dia dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Ya, dihukumi satu perempuan, ya, satu orang perempuan. Oke, ja'at al-muslimatu. Oke. Tapi dalam bacaan kalau disambung, apakah tetap ja'at al-muslimatu bacaannya, Bapak Ibu? Nah, kalau ini biasanya kita baca ja'atil muslimatu. Nah, kenapa kita baca ja'atil muslimatu? Kenapa taknya kita harkati? Karena tidak ada sukun. Nah, inilah yang disebut dengan harkat takhallus. Yang kita sebut dulu di pertemuan kedua kalau nggak salah, ya. Nah, harkat takhallus itu adalah harkat yang melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun di tengah bacaan. Nah, itu namanya harkat takhallus. Nah, harkat takhallus itu kebetulan di sini adalah kasroh, ya. Kenapa kasroh? Ya, karena harkat asal untuk takhallus itu adalah kasroh. Nah, itu makanya ja'atil muslimatu. Asalnya ja'at al-muslimatu. Tapi karena di sini ada dua huruf sukun bertemu, dan itu di tengah bacaan, maka wajib atau harus kita kasih harkat takhallus. Saya tuliskan, ya. Apa namanya? Harkat takhallus. Harkat yang berfungsi untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun di tengah bacaan. Nah, itu namanya harkat takhallus. Oke, ja'at al-muslimatu. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian contoh kedua, ra'aitul muslima. Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Muslimata atau muslimatu? Muslimati. Ah, muslimati, ya. Kenapa ti, bukan ta? Karena posisinya maf'ul bih. Ah, karena posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Maf'ul bih hukumnya nasab. Oke, hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak karena dia jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Oke, kita ulang. Al-muslimati posisinya maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya kasroh. Alasannya karena dia jamak muannas salim. Oke, kita tuliskan, ya. Kalau al-muslimatu tadi posisinya fa'il, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah, ya. Alasannya karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Oke, kalau muslimati posisinya maf'ul bih. Oke, hukumnya
Nasab. Nasab. Oke, tanda nasabnya apa, Pak? Alif. Kasroh. Kasroh. Ya, tanda nasabnya kasroh. Alasannya karena dia jamak muannas. Nah, jamak muannas. Nah, seperti itu ya. Ra'aitul muslimati. Saya telah melihat banyak muslim perempuan. Oke, terakhir. Bisa. Oh ya, silakan Pak. Untuk harkat tahallus ini sering barisnya cuma 2 ya, kasra atau dhamma. Dan kapan aturannya fasal dhamma, dan apakah tasdid juga dianggap sebagai itu tanwin sukun yang bertemu? Oke, baik Pak. Ya, yes, sir. Nah, harkat takhallus ini, kita lanjutkan ya. Harkat takhallus itu boleh 3, Pak. Ya, boleh 3. Yang pertama boleh kasroh. Nah, apa alasannya kita baca kasroh? Karena kasroh itu harkat asli untuk takhallus. Ya, harkat asli untuk takhallus. Nah, seperti ini. Ja'atil muslimatu. Nah, kenapa kita harkati dengan kasroh? Nah, alasannya karena kasroh itu adalah harkat asal untuk melepaskan pertemuan 2 huruf yang sukun. Nah, itu alasannya kalau kita harkati dengan kasroh. Oke, 1. Kemudian yang kedua, boleh juga dengan fathah, Pak. Ya, boleh juga dengan fathah. Kenapa kita harkati fathah? Karena fathah itu harkat yang paling ringan. Harkat yang paling ringan. Sehingga untuk kalimat yang di atas ini bisa juga kita harkati fathah. Ya, misalnya ja'atal muslimatu. Enggak masalah. Ya. Jadi harkat takhallus itu boleh kita baca sesuai dengan apa yang kita mau, asalkan ada tahu alasannya. Nah, jadi kalau kita baca fathah, berarti alasannya karena fathah itu harkat yang paling ringan. Oke, ja'atal muslimatu. Nah, itu boleh seperti itu. Oke. 2. Nah, yang ketiga, boleh juga harkat takhallus itu dhammah. Ya. Kapan itu? Ya. Ketika kapan kita harkati dhammah? Ketika dia diniatkan untuk munasabah dengan harkat sebelumnya. Nah, ketika dia diniatkan untuk munasabah itu supaya sesuai atau selaras gitu ya bacaannya dengan harkat sebelumnya. Nah, khusus untuk dhammah ini ya, harkat takhallus dhammah itu disyaratkan huruf sebelumnya harus dhammah, Pak. Nah, apa contohnya? Ini yang sering saya contohkan ya. Hatta zurtumul maqabir ya. Kira-kira contoh yang ini wa'alaikumussalam. Ya, wa'alaikumussalamu. Oke. Ini asalnya apa? Bapak Ibu? Harusnya alaikum ya. Harusnya wa'alaikum assalam. Tapi karena kita sambung, nah biasanya kita menjawabnya wa'alaikumussalam. Nah, kenapa kita harkati dengan dhammah? Nah, alasannya adalah untuk munasabah. Ya, untuk munasabah, untuk supaya dia selaras bunyinya dengan huruf sebelumnya. Nah, boleh nggak dibaca alaikumissalam? Boleh. Boleh juga. Apa alasannya, Bu? Harkat asal. Karena kasroh itu harkat asal untuk takhallus. Kemudian alaikumassalam, boleh nggak alaikumassalam? Boleh juga. Kenapa boleh? Yang paling ringan. Karena dia harkat yang paling ringan.
Jadi kalau sebelum huruf yang sukun itu dhammah, itu semua harkat takhallus boleh kita cobakan. Boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Tapi kalau sebelumnya itu selain dhammah, ya misalnya fathah atau kasrah, maka harkat takhallus yang boleh itu cuma 2, fathah atau kasrah. Nah, contoh lain. Nah, ini bacanya apa Bapak Ibu? Minal baiti. Minal baiti. Minal baiti. Boleh minal baiti? Boleh. Boleh. Kenapa dengan fathah harkat takhallusnya? Harkat Karena yang asal. paling Ya, ringan. yang paling Karena ringan. fathah itu harkat yang paling ringan. Paling Oke. ringan. Kalau minil baiti boleh atau tidak? Boleh. Boleh juga. Kenapa boleh, Bu? Harkat asal. Karena harkat Karena asal. harkat asal. Tapi kalau minul Nggak boleh. Tidak boleh. nggak bisa. Kenapa nggak bisa minul Karena baiti? mimnya kasroh. Tidak Karena min. munasabah. Karena tidak Tidak ada munasabah. alasannya. Ya. Tidak ada alasannya kalau kita baca minul. Minul baiti. Nah, jadi yang bisa itu minal baiti atau minil baiti. Nah, tapi kalau harkat sebelumnya dhammah, nah itu semuanya bisa. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa juga dhammah. Sesuai apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu Pak. Siapa beliau? Pak Ustaz, makasih Ustaz. Iya, nama aslinya siapa Pak? Maaf nih. Semuanya Amrin UC sebenarnya Ustaz. Nah, Amrin AMUC ya. Oke. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi harkat takhallus itu boleh apa saja, tergantung alasan yang kita bikin gitu. Nah, yang tadi itu benar juga, zurtumul maqabir ya. Zurtumul maqabir. Nah, yang contoh yang Bapak bikin tadi ya, zurtum. Asalnya kan zurtum ya. Zurtum al-maqabir. Kalian mengunjungi kuburan, zurtum, sampai kalian mengunjungi kubur, maksudnya masuk kubur. Nah, zurtum ya, karena di sini ada 2 huruf sukun bertemu di tengah, maka harus ada harkat takhallus. Nah, itu makanya di sini zurtumul maqabir. Kenapa zurtumu? Kenapa dengan dhammah? Munasabah. Nah, karena untuk munasabah. Zurtumil maqabir? Boleh. Boleh. Kenapa kasrah, Bu? Harkat asal. Harkat asal. Kalau zurtumal maqabir? Harkat yang paling ringan. Nah, harkat yang paling ringan. Jadi boleh 3 bacaan di sini. Tapi karena ini adalah berkaitan dengan Al-Quran, nah, kalau ayat Quran kita nggak bisa protes ya. Tapi kalau dia masih dalam kategori bukan ayat Al-Quran, bahasa Arab pada umumnya, nah itu baru boleh kita otak-atik ya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Lam yakun istas bisa ini ya, lam yakun alladzina, berarti lam yakunul bisa juga itu Pak, juga, lam yakunis. Nah, kenapa lam yakunil? Nah itu karena kasroh adalah harkat asal. Lam yakun, asalnya kan lam yakun. Lam yakunil ladzi ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil. Di sini yang lebih di alasan penggunaan kasrah di sini karena kasrah itu adalah harkat takhallus yang asli. Lam yakunal boleh, lam yakunul ladzi boleh juga. Tapi karena di Qur'annya sudah lam yakunil, nggak bisa kita ubah. Secara kaidah nahwu bisa kita ubah, tapi secara hukum bacaan Qur'an tidak bisa. Sudah tahu fikih. Nah, sudah tahu fikih dia. ya, Seperti itu Pak ya. Ya, Oke. Oke, yang terakhir contohnya marartu bil muslimati. Oke, muslimati. Kenapa muslimati? Karena dia majrur dengan bi atau dengan huruf jar ya. Hukumnya jar, tanda jarnya kasrah, alasannya karena dia jamak muannas salim. Nah, seperti ini.
Ini yang kelima ya, jamak muannas salim. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, ini sudah numpuk-numpuk ini ya. Kaidahnya udah numpuk-numpuk. Nah, semakin lama tumpukannya akan semakin banyak. Nah, jadi pahami betul ya setiap setiap langkah-langkah itu harus kita pahami. Karena nanti kalau sudah numpuk, kalau misalnya absen sekali, numpuk, absen 2 kali, numpuk, semakin susah. Nggak paham. Kayak benang kusut Ustaz, susah diurai. Iya. Karena sekali lagi sering saya ulang juga, ilmu nahu ini sama seperti rumus matematika ya. Di mana rumus itu tidak akan mungkin kita selesaikan sampai akhir kalau kita belum memahami rumus sebelumnya. Nah, seperti itu. Dia bertahap. Oke. Nah, ini yang kelima, jamak muannas salim. Oke. Masih ada waktu, kita tambah satu lagi. Nah, yang keenam namanya isim yang 6. Ya. Isim yang 6 atau bahasa Arabnya al-asma, ya, al-asma as-sittah. Oke, al-asma as-sittah. Nah, ini unik, Pak. Ini beda dengan yang sebelumnya, ya. Isim yang 6. Nah, apa ini isim yang 6? Yaitu isim-isim yang tergabung ke dalam 6 kalimat berikut. Nah, dia disebut dengan isim yang 6. Nah, apa saja kalimat itu? Abu, ya, atau kita lengkapi abuka, kemudian akhuka, kemudian hamuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, ya, kemudian zu, malin, kemudian hanuka, ya, hanuka. Nah, ini semuanya disebut dengan isim yang 6. Abuka, ya, abuka artinya ayahmu ya, abuka. Kemudian hamuka, hamuka ini ayah mertuamu. Fuka, mulutmu. Zumalin, nah zumalin ini yang mempunyai harta artinya. Zu ini yang mempunyai. Kemudian hanu, nah hanu ini anu, nggak jelas artinya itu. Ini bapakmu, saudara laki-lakimu, ya. Kalau ini ayah mertuamu, fuka, mulutmu, zumalin yang punya harta, kemudian hanu, anumu. Nah, ini. Nah, 6 kalimat ini dia tergolong sebagai isim yang 6 namanya atau al-asma'us sittah. Ya. Di mana ya yang isim yang 6 sebenarnya cuman kalimat ini Bapak Ibu. Abu. Ya. Cuman kalimat abu, kemudian aku, hamu, fu, dan hanu. Nah, sementara ka yang ada di akhirnya ini hanya sebatas mudhafun ilaih saja. Ya, sebagai apa dia? Sebagai mudhafun ilaih. Jadi yang isim yang 6 itu cuman kalimat ini saja Bapak Ibu. Abu, aku, hamu, fu, zu, dan hanu. Nah, adapun ka-nya ini bisa diubah dengan yang lain. Bisa abukum, ya, bisa Abu Bakrin, bisa Abu Hurairah. Nah, bisa yang lain. Ya, ka-nya ini bisa diubah dengan kalimat lain. Tidak mesti ka. Nah, itu yang disebut dengan isim yang 6. Nah, karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka dia punya rumus perubahan. Nah, apa rumusnya?
Ketika rofa, ya, ketika dia rofa itu bacaannya atau tanda rofanya adalah waw. Nah, jadi bacaannya abu, jaa abuka. Kemudian ketika nasab itu dengan alif. Berarti bukan abu lagi bacaannya, tapi Aba. aba. Ya, abaka. Oke, terus ketika jar itu dengan ya. Nah, ini rumus bacaannya Bapak Ibu. Ya, ketika rofa dengan waw berarti abuka, ya. Ketika nasab dengan alif abaka. Tapi kemudian ketika jar dengan menggunakan ya berarti abika. Nah, abika. Nah, seperti itu. Ini berlaku untuk semua isim yang 6. Ya. Oke, contoh. Misalnya gini. Nah, kira-kira bacaannya apa ini, Bapak Ibu? Ja'a Abu Bakar. Ja'a Abu Bakrin. ini bakron atau bakrin? Bakrin. Nah, bakrin. Kenapa bakrin, Bu? Karena mudhofun ilaih. Mudhofun Ah, ilaih. oke. Nah, di sini saya pengen nyebut jelasin sedikit ya. Yang isim yang 6 pada kalimat tadi seperti yang saya jelaskan hanya kalimat abu saja. Adapun kalimat yang mengiringinya itu selalu menjadi mudhofun ilaih. Ya, selalu menjadi mudhofun ilaih. Nah, berarti Kak di sini sebagai apa dia, Pak? Mudhofun ilaih. Ya. Nah, yang mana hukum mudhofun ilaih kalau dia isim mufrad berarti kasrah. Itu makanya Abu Bakrin bacaannya. Ya, Abu Bakrin. Oke, terus Wazul kifla, kiflu atau kifli? Kenapa li, Pak? Karena matuf. Karena dia mudhofun ilaih. Maktuf itu cuman zu. Nah, yang maktuf itu cuman zu. Mana maktuf alaihnya? Abu. Sementara kalau al-kifli dia menjadi mudhafun ilaih dari zu. Nah, seperti itu, Pak ya. Sekali lagi saya ulang, yang menjadi maktuf itu cuman zu saja. Kenapa dia pakai waw? Ya karena maktuf alaihnya juga rofa ya. Karena maktuf alaihnya rofa juga di sini sebagai fa'il. Ustaz, Zu itu Zulkifli itu bukannya satu nama orang, Ustaz? Iya, tapi susunan nama Zulkifli ini tersusun dari al-asma usittah dengan mudhafun ilaih, Pak. Nah, jadi bacaannya mengikuti hukum zu-nya. Nah, sekarang coba kita ubah ketika dia menjadi maf'ul bih. Misal ro'aitu. Jadi apa dia? Ro'aitu abi atau abu? Aba. Itu aba bakrin. Wazal. Wazal kifli. Walaupun Zal Kifli atau Zul Kifli itu satu orang, nama orang, tapi kebetulan nama beliau, ya kalau Nabi Zul Kifli ya, tapi kalau ini kita niatkan nama orang biasa ini. Nah, namanya terdiri dari isim yang 6 digabung dengan mudhafun ilaih. Jadi Ustadz, kalau di ayat Quran, ya Zalkarnaini, ya Zalkarnaini. Nah, ya Zalkarnaini juga seperti itu, Pak. Za-nya itu sebagai isim yang 6. Itu makanya Zalkarnaini, bukan ya Zulkarnain. Ya kan? Nah, ya Zalkarnaini, za-nya itu termasuk isim yang 6. Oke. Ra'aitu Aba Bakrin wa Dzal Kifli. Ya, ra'aitu Aba Bakrin wa Dzal Kifli.
Jadi Zulkifli itu artinya yang punya apa? Kalau secara secara bahasa kiflun itu tanggungan, Pak. Zulkifli yang punya tanggungan, yang punya jaminan gitu. Kafalah. Dalam bahasa Arab akan ada kafalatul badan, ya, menjamin dengan menggunakan badan, kafalah. Nah, secara terjemahan yang punya tanggungan, yang punya jaminan gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir marartu bi Abi Abu bi Abi Bakrin wa Wazil Kifli. Nah, berubah-ubah dia walaupun nama orangnya Zulkifli, tapi kalau kita masukkan ke dalam teks Arab, nah bisa berubah menjadi zu, bisa berubah menjadi za, dan bisa berubah menjadi zil. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana kalau nama orang bahasa Indonesia, dia sudah dipatenkan sebagai Zulkifli. Nah, kalau namanya sudah Zulkifli secara bahasa Indonesia, nah baru dia tidak bisa diubah. Ya. Mungkin panggilannya Zul, ya. Karena ada banyak orang yang panggilannya Zul. Nah, kalau sudah seperti itu nggak bisa kita ubah. Nah, ini hanya berlaku untuk panggilan untuk nama Zulkifli yang kebetulan ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Nah, atau Zulkifli yang kebetulan orang Arab. Nah, sehingga bacaan namanya bisa saja berubah-ubah. Bisa Zulkifli, bisa Zulkifli, bisa juga Zilkifli, tergantung posisi katanya sebagai apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba PHTA-kan, ya. Nah, kita mulai dari Abu. Kira-kira Abu sebagai apa ini, Bapak Ibu? Abu sebagai fa'il. Abu sebagai fa'il. Hukumnya rofa. Oke, tanda rofaknya wow. Nah, ingat Pak, tanda rofaknya bukan lagi dhammah, tapi wow, ya. Nah, kenapa wow? Karena isim karena dia isim yang 6. Nah, itu jawabannya. Karena dia isim yang 6. Yang barusan kita bahas. Oke. Tapi bakrinnya sebagai apa nih, bakrin? Mudhofun ilaih. Berarti Abu, selain dia menjadi selain dia menjadi fa'il, berarti dia juga mudhof. Ya. Nah, bakrinnya baru menjadi mudhofun ilaih. Oke, hukum mudhofun ilaih jer, ya, jer, Bu, ya. Tanda jernya apa ini? Bakrin kasroh, ya. Tanda jernya kasroh. Alasannya isim mufrad. Isim yang 6 itu buat abunya, Pak. Oh iya. Nah, sementara kalau bakrinnya sudah dihukumi sebagai isim mufrad. Nah, seperti itu. Masih bingung Ustaz nyebut mudhofun ilaih sama apa? Maf'ul bih itu di otak saya kok susah banget. Di sini nggak ada maf'ul bih, Bu. Iya, tapi kalau mau nyebut tuh masih bingung gitu Ustaz. Walaupun nggak sedang menyebut itu tuh suka terpengaruh gitu, ya. Iya. Maf'ul bih itu sekali lagi dia ada kalau dalam jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya berbentuk muta'addi. Nah, itu, Bu. Jadi kalau dia berbentuk muta'addi fi'ilnya, maka barulah di sana ada maf'ul bih. Nah, sementara kalau mudhof ini, nah ini beda, ya. Mudhofun ilaih ini dia terhitung sebagai kata yang nanti bisa juga diposisikan sebagai maf'ul bih. Nah, ini contohnya. Ra'aitu Aba Bakrin. Nah, sekarang kita analisis misalnya Aba. Kira-kira Aba di sini sebagai apa, Pak? Maf'ul bih. Aba sebagai maf'ul bih. Ya. Sekaligus
Al-asma. Sekaligus menjadi mudhof ya. Nah, gitu Bu ya. Posisi utamanya sebagai maf'ul bih, posisi sampingannya sebagai mudhof. Nah, oke, sekarang apa tanda apa hukumnya? Apa hukum maf'ul bih? Nasab. Nah, nasab. Tanda nasabnya apa, Pak? Alif. Alif. Ya, alif di sini. Kenapa alif? Nah, karena dia isimnya 6. Ya, karena dia isim yang 6. Asma usittah. Nah, sekarang Bakrin gimana Bakrin? Nah, Bakrin sama dengan yang tadi yang di atas. Bakrin posisinya mudhofun ilai, hukumnya jer, tanda jernya kasroh. Alasannya apa, Pak? Nah, karena dia isim mufrad. Nah, jadi maf'ul bih dengan mudhof itu dua hal yang berbeda. Tapi dia bisa nyatu di satu kata. Nah, contohnya aba tadi. Aba posisi utamanya maf'ul bih, sampingannya sebagai mudhof. Nah, hukumnya nasab, tanda nasabnya alif karena dia al-asma usittah. Nah, sementara kalau Bakrin sebagai mudhofun ilaih, hukumnya jer, tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Nah, kalau za gimana Bapak Ibu? Za. Maktuf. Nah, posisinya maktuf kepada aba. Oke, hukumnya? Hukumnya nasab. Oke. Kenapa nasab? Karena maktuf alaihnya juga nasab. Nah, maktuf alaihnya nasab juga. Oke, tanda nasabnya? Alif. Kenapa alif? Isim yang 6. Karena dia isim yang 6. Oke, selain dia maktuf, dia juga berposisi sebagai apa, Bapak Ibu? Mudhof. Nah, sebagai mudhof. Artinya al-kifli sebagai apa nih al-kifli? Mudhofun ilai. Hukumnya? Jer. Tanda jernya kasroh. Alasannya karena dia isim mufrad. Lah bingung ya. Isim mufrad lagi dia. Karena yang kita hitung itu kata per kata. Ya, aba satu kata, bakrinnya satu kata. Za-nya satu kata, al-kiflinya juga satu kata. Za-nya isimnya 6, al-kiflinya isim mufrad. Nah, gitu Bu ya. Bingung. Di mana bingungnya Bu? Ya itu posisi-posisinya itu loh yang masih belum bisa lancar menyebutnya. Belum bisa lancar mengingatnya. Itu kayak posisi mudhofun ilai, posisi apa? Fa'il gitu ya. Iya, kayak gitu Ustaz. Itu sebenarnya butuh jam terbang aja sih Bu. Terbang. Tapi lumayan lah, paling tidak sudah mengenal di otak walaupun masih ketukar-tukar. Iya, yang penting paham dulu. Nah, paham dulu. Nanti kalau sudah paham, nah itu lama-kelamaan itu kita akan sendiri Bu. Ini dia mudhofun ilaih nih, mudhofun ilaih hukumnya jer. Tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Gimana Pak? Sudah numpuk ya kaedahnya ya? Udah numpuk Pak Ustadz. Udah numpuk. Banyak. Jadi ini kalau biasanya kalau dua angkatan sebelumnya ini sudah selesai di pertemuan ketiga Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Ya. Kalau sebelumnya dulu kita kebut ya. Tapi terlalu cepat itu Ustaz. Ya, bagi dulu, yang pemula itu terus terang agak ya, kepuntal-puntal ya kata ya. orang Jawa itu. Kata orang Jawa kepuntal-puntal. Jadi larinya ngos-ngosan. Nah, itu makanya saya ubah nih untuk angkatan sekarang. Ya, saya ingin lebih, ya kalau sekarang lebih santai, materinya sedikit, tapi kita muatannya sama. Kita paham gitu. Nah, itu yang penting. Lebih dari 3 bulan ya Ustaz?
Gimana Pak? 6 bulan. 6 Lebih bulan. dari 3 bulan ya. Pokoknya bulan. sampai selesai aja Pak. Kita sampai selesai. Sampai Kalaupun pinter. lebih nanti nggak masalah sih. Yang penting mau belajar aja udah. Mudah-mudahan kita sehat gitu. Amin Kita ya Allah. selesaikan sampai akhir. Jadi kita targetnya nggak 6 bulan, 7 bulan, berapa bulan ya sampai Pinter selesai. lah ya Ustaz. Ya, soalnya kita ngaji ini namanya ya. Kita ngaji aja niatnya. Oke, ada yang ragu Bapak Ibu sampai di sini? Paham. Ini Ustadz yang Hanukkah itu maksudnya apa sih? Kepemilikan atau sesuatu yang apa namanya? Apa Ustadz? Ya, Hanu ini ya apa namanya masuk perdebatan dia di kalangan ahli nahu ya Bu ya. Menurut ulama Kufah ya, menurut ulama Kufah, Hanu ini bukan isim yang 6. Bagi mereka isim yang 6 itu bukan isim yang 6, tapi isim yang 5. Nah, itu makanya isim menurut ulama Kufah bagi mereka cuma 5 saja, abu, akhu, hamu, fu dan zu. Adapun hanu tidak mereka golongkan sebagai al-asma'us sittah. Nah, yang menggolongkan hanu ini sebagai al-asma'us sittah itu hanyalah ulama Basrah namanya. Nah, jadi ulama dalam ilmu nahu ini ada 2 mazhab besar Pak ya. Kalau dalam fikih kan ada 4. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, kemudian ada Hambali ya. Nah, tapi dalam ilmu bahasa itu mazhabnya cuma 2. Ada mazhab Kufah namanya, ada mazhab Basrah. Nah, hanu itu dijadikan isim yang 6 oleh ulama Basrah. Ya, ulama Kufah tidak menggolongkannya sebagai isim yang 6, hanya isim yang 5. Nah, secara terjemahan pun ini agak enggak jelas ini anumu maksudnya apa gitu ya. Itu makanya enggak ini juga ulama Basrah itu ulama Kufah tidak menggolongkannya sebagai isim yang khusus di i'rab dengan waw ketika rafa, dengan alif ketika nasab dan dengan ya ketika jar. Nah, jadi hanu ini sebatas ini aja Bu Maryam ya. Dia hanya sebatas ungkapan ya kepemilikan sih sebenarnya. Anumu, misalnya ini bukumu nih, tapi kita nggak jelas nyebutnya, lupa. Ya kan? Mau nyebut buku tapi lupa. Ini nih, anumu gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Oh, iya. Nah, jadi contoh kalimatnya Ustaz. Ya? Contoh kalimatnya. Ya kalau contohnya biasa aja Bu, misalnya hadza hanuka. Nah, misalnya gini. Ini punyamu, Misalnya gitu. Punya maksudnya ya Ustaz ini ya? punyamu ya. Oh. Saya nyerahin ini nih, tapi saya lupa namanya apa gitu. Atau hadza hanuka. Nah, kalau contohnya biasa aja Bu, seperti ini. Hadza hanuka. Misalnya mau nyerahin sesuatu tapi namanya lupa. Apa sih namanya ini? Nah, misalnya kan ada benda-benda yang bagi sebagian orang nggak familiar gitu. Dia nggak tahu namanya apa. Nah, ini nih hanumu gitu. Ini punyamu, ambil, bawa, jangan lupa gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Hadza hanuka. Hadanya sebagai mubtada, kemudian hanunya sebagai khobar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa diikuti ya. Diulang-ulang terus Pak ya. Jadi kita sudah 6 jenis isim mu'rab, mulai dari isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas. Kemudian yang terakhir malam ini isim yang 6. Nah, lama-kelamaan insya Allah lancar itu. Amin ya Allah. Oke, untuk malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Nah, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan, disehatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke,
Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah Pak Terima kasih Ustadz. Syukron. Ya, sama-sama Bu. Ya. Oke, mohon izin duluan. Iya, Ustadz.